Kenapa Bapak ini? Papaya, Oh, inilah papaya yang kemarin Bapak tanam itu ya. papaya California. Oh, luar biasa ya. Merah ya Pak ya. Ya. Tapi ku tengok anjing Bapak juga jadi kepingin sesudah melihat itu apa. Sering dikasih Bapak juga itu makan. Dikasih makan papaya ini mau Pantas aku tengok anjingnya rebutan ini. gemuk-gemuk seperti ini. Pengaruh juga ya Pak, lalap ya. Coba kita lihat dulu papaya California, anjingnya sedang memakan juga ya. Ternyata bahwa bisa kita lihat saudara, teman-teman. Nah, Anjing kita juga kita kasih papaya, tadi sudah kita kasih lele. Ternyata anjing juga sangat lalap ya untuk memakan karena manisnya sangat luar biasa. Begitu juga kita sebagai, apalagi di musim kemarau seperti ini, kita jangan lupa saling makan. Tetap menjaga kesehatan. Apalagi di musim kemarau kita harus rutin memakan berupa buah yang mengandung vitamin C ya teman-teman. Ini kita tadi sudah memakan, bahkan orang tua kita sudah juga menikmati papaya California yang kita tanam ya. Semakin sering kita memakan papaya California ini ternyata tidak ada rasa bosan ya teman-teman, karena sepanjang kita makan buah papaya California ini hampir sudah 3 bulan sejak panen. Jadi ketagihan ya, tidak pernah ada rasa sakit perut bahkan merasa bosan. Bahkan kemarin kita lupa juga untuk nanti sore kita juga buat ada sedikit papaya kita yang sudah sangat tinggi ya teman-teman. Tapi inilah dulu situasinya sambil sesudah makan siang. Waktunya makan siang tadi kita coba memotong buah papaya yang kita dapatkan di agrowisata Rusman Syalagan. Kita juga tadi sudah keliling, bahkan ini kita berada di bawah pohon pisang ya, pisang barangan juga. Sepanjang kebun ini kita tanami yang sangat diminati oleh pasar ya, terutama kalau ini kita bayangkan pisang barangan ini di Pulau Batam. Ini ditimbang ya per kilo hampir sekitar, terakhir saya ingat sekitar 17 bahkan 18.000 per kilo pisang barangan. Oke teman-teman, karena sudah baterai kita lowbat, kita coba istirahat sebentar sambil menunggu cuaca agak reda sedikit. Kebetulan kita berada juga di bawah rindangnya pohon. Pohon apa namanya nih Pak? Kok tinggi lurus gini Pak? Yang ini? Mindi. Oh, inilah kayu mindi. Dapat dulu ini dari mana nih Pak? Kok bisa Bapak tanam rapat-rapat kayak gini? Dari pokok-pokok apa dulu kebun pokok teh dibikin itu apanya lindungnya. Oh, tapi bibit Bapak beli gitu. Artinya Yang jatuh-jatuh. oh, yang jatuh berupa biji. Ah. Oh, inilah ternyata teman-teman pohon kayu mindi ya, sejenis kayu sengon sepertinya ini. Tapi aku perhatikan dia cepat kering ya kalau sudah ditebang. Dia tidak mengandung air, bahkan dia jenisnya ringan. Inilah dia, kita berlindung di bawah pohon ini sehingga disinilah kadang-kadang kalau malam monyet juga datang ya. Bahkan kalau seperti kita ini menanam jagung ini, sore-sore seringlah di sini hinggap tupai ya. Kalau kita nggak jeli mengusir tupai, habislah tanaman jagung kita ini. Inilah buktinya yang sudah dimakan. Jadi tupai juga teman-teman, ini dia sepinggir pohon apa ini
Mindi ini karena dekat dia sini, hampir pinggiran kebun kita ini habis. Jagung ini dimakan oleh tupai ya. Tupai atau bajing istilahnya. Bisa kita lihat nyata ya. Tanpa kita sadari, bahkan kemarin kita sudah keliling sepanjang pinggir kebun ini. Jagung kita habis masa mudanya dimakan oleh tupai. Inilah dulu situasinya. Nanti kita sambil coba sekedar untuk memanen jagung kita. Kita sudah buat di video reel maupun di YouTube kemarin, sudah banyak yang like, bahkan men-share, bahkan komen. Kalau kita sering juga interaksi ternyata teman-teman di Facebook Pro, dari situlah ada 4 sumber syarat yang harus kita penuhi dalam memenuhi syarat supaya kita mendapatkan uang di FB Pro. Pertama, ada interaksi. Interaksi itu maksudnya ada kita saling berinteraksi ya, namanya sosial media, kita harus berinteraksi dalam arti bisa like, komen maupun membagikan. Kedua, video kita secara global ya, mengglobal artinya sudah bisa sampai ke luar negeri, bahkan tidak di salah satu provinsi jangkauannya. Ketiga, ada audiens. Audiens itu maksudnya ada penonton ya. Ada penonton, ada tayangnya, bahkan kalau bisa kita saling memfollow ya teman-teman. Follow itu artinya saling mengikuti atau subscribe. Itulah syarat untuk bisa kita memenuhi syarat mendapatkan uang di FB Pro. Bukan karena kita viral ya teman-teman. Bisa pun kita viral, tapi belum tentu kita bisa memenuhi syarat untuk bisa monetisasi. Karena untuk memulai monetisasi di FB Pro, harus kita tetap mengikuti langkah-langkahnya. Dengan langkah pertama, kita buka profil kita, baru kita buka dashboard. Dari dashboard kita ikuti setiap minggu video apa saja yang harus kita upload. Dari sekian persen yang kita upload per minggu harus memenuhi target ya teman-teman. Itulah yang saya lakukan, FB Rusman Sialagan yang lakukan supaya bisa monetisasi di FB Pro. Sepanjang apapun bertahun-tahun kita di FB Pro, kalau tidak kita kerjakan untuk memenuhi tugas-tugas atau kinerja yang kita upload setiap hari di FB Pro, jangan harap kita bisa monetisasi. Tapi kalau kita sebagai pemula di FB Pro, sebaiknya kita rajin saja mengupload video reel ya, dengan membuat tanda pagar atau tagar atau mention sebagai kata kuncinya. Ditambah lagi kita buat judulnya, bahkan kita buat kata-katanya yang berupa apa yang ada di pikiran kita, tapi setidaknya yang bisa bermanfaat ya. Bermanfaat dalam arti kalau kita sebagai tukang masak, kita buat tutorial mengenai apa yang kita masak, hal-hal yang sederhana seperti itulah yang sering kita buat untuk bisa mencapai monetisasi dengan mengikuti langkah-langkahnya. Terima kasih sudah banyak yang menonton, bahkan mensubscribe channel YouTube Rusman Sialagan, dan sudah banyak menekan bintang maupun di TikTok Rusman Sialagan, di YouTube channel TV Johnson juga mohon dibantu subscribe maupun di like atau di share dengan mengklik di YouTube @bang_JHON77. Terima kasih atas saling dukungannya, saling support. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dulu untuk sekedar berbagi pengalaman dan cara cepat bisa monetisasi di Facebook FB Pro sebagai konten kreator.